Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Wilma Watimena dalam acara Mesbah Keluarga yang dipancarkan langsung dari akun Facebook Wilma Maker Sila dan disiarkan oleh Radio Misi Kalvari 106.5 FM. Mari kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Datang dengan satu tingkat kerinduan yang lebih lagi. Datang dengan satu kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan kita mau menjamah Tuhan siang hari ini dengan segenap hati. Dengan satu tingkat, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan sepakat. Katakan dengan sepakat. Di dalam nama Yesus, Tuhan ada di sini. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Angkat suara dan sembah Dia, ucapkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini hidup kami hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai siang ini. Haleluya. Kami bawa hidup kami, seisi rumah kami Tuhan. Mendesak mundur segala kegelapan, segala kekuatan musuh dihancurkan. Tidak ada satupun bagian pekerjaan musuh dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kerajaan-Mu datang, kehendak Tuhan jadi dalam setiap keluarga, sama seperti di sorga. Kerajaan-Mu datang di kota Tambua, kerajaan-Mu datang di Pulau Timur, kerajaan-Mu datang di Indonesia, sama seperti di sorga. Kehendak Tuhan terjadi di sini, sama seperti di sorga. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami, Bapa, lembutkan setiap hati kami. Mari semua angkat tangan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan hati kita, sehingga kita datang dengan hati yang murni, hati yang rindu akan Tuhan. Bapa, angkat semua kebencian, kepahitan, apapun yang coba menghalangi hati kami, dihancurkan dalam nama Yesus. Sehingga hati kami disucikan, hati kami murni naik ke gunung Tuhan. Tangan kami disucikan, bersih, mulut kami bersih. Tidak ada dusta, tidak ada satupun kejahatan. Sehingga ibadah kami siang ini berkenan kepada Tuhan. Kerinduan kami mengalami Tuhan. Aku dan seisi rumahku Tuhan, Kau jamah setiap suami, istri, dan anak-anak terbangun satu keluarga ilahi. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menghormati Tuhan, keluarga yang menyatakan Kristus. Terima kasih Tuhan, mengalir Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ini ibadah-Mu Tuhan. Kami rindu
yang kuingini di bumi ini hanya Engkau saja Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah rindu Engkau
kuduskan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berbicara buat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih dari sebelumnya. Angkat semua tekanan beban di hati kami, biarlah kami tetap sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan. Kami di bawah terbang tinggi seperti Raja Wali. Di dalam nama Yesus, kami dibaharui di dalam hadirat-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan pagi atau siang hari ini Tuhan. Yang berdosa Engkau ampuni kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu Tuhan. Kuduskan kami Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, penuhi kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera untuk beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah musim untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan kami di rumah, supaya kami dan seisi rumah kami mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita surgawi. Penuhi kami dengan kekuatan ilahi. Penuhi kami dengan kesehatan ilahi. Semua yang surga sudah sediakan, kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dan roh pengertian, roh hikmat. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, ajarku
Mazmur 63. Dia mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu di tempat kudusmu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita merindukan Tuhan seperti ini. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kerinduan kita datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan lebih dari sebelumnya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Ya Allah, Kaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering, yang tandus tiada berair. Demikianlah ku memandang kepadamu di tempat kudus. Ya Allah, nyanyikan lagu ini dengan kerinduan yang dalam. Bapa, kami memandang ke tempat kudus-Mu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Hati kami merindukan Engkau. Ya Allah, Kaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu.
seperti tanah, seperti ikan. Nah yang kering, Yesuslah tandus. Demikianlah di tempatku, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Mari angkat wajahmu dan pandang Tuhan di tempat kudusnya, dan biarlah kekudusan Tuhan turun. Dalam nama Yesus, kekudusan-Mu turun dalam setiap hidup kami. Biar yang kami kejar itu kekudusan, yang kami kejar itulah kebenaran, yang kami kejar itu kesetiaan, yang kami kejar itulah kasih Allah tercurah dalam setiap hati kami Tuhan. Selaraskan kami Tuhan siang hari ini. Kami memandang di tempat kudus-Mu, kami naik ke ruang tahta kasih karunia. Biarlah mata kami memandang kemuliaan-Mu siang hari ini Tuhan. Dari setiap rumah di Pulau Timur, kami memandang Engkau di tempat kudus dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Suci, katakan suci, sucilah Tuhan. Kekudusan-Mu turun Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah. Mari masuk dalam ruang kekudusannya, tata kekudusannya. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Seluruh malaikat di surga sujud dan menyembah Dia, mengatakan kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah seluruh bumi juga menyembah Dia. Surga dan bumi diselaraskan dengan surga di dalam nama Yesus. Katakan kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari dan setiap rumah berseru, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Biar kekudusan Tuhan turun. Setiap anggota keluarga menghormati kekudusan Tuhan dan tidak menajiskan namanya dengan perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan kegelapan di dalam nama Yesus. Biar api Tuhan datang atas setiap keluarga, api Tuhan pemurni lega duduk dan memurnikan kami Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. PDM Apri berdoa untuk firman Tuhan. Biar hari ini level kekudusan Tuhan makin turun dan memenuhi setiap keluarga. Suami istri menghormati Tuhan, anak-anak menghormati Tuhan. Segala najis, perzinahan, perselingkuhan dibakar dengan api Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan bersujud di hadapan hadirat Tuhan. Hari yang dikuduskan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu bersama Engkau Tuhan.
untuk mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka kitab suci Alkitab kita masing-masing dari kitab Yehezkiel. Pasal 37 kita akan baca lanjutan. Kita mau baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Baca dengan bersuara. Buka Alkitab kita bersama dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 4 sampai 7. Yang sudah dapat katakan amin. Bersama-sama. 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kemarin saya membahas tentang penting sekali untuk kita bekerja bergandengan tangan dengan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan sebagai Allah yang bertindak. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang mengetahui segala sesuatu. Sekarang kita juga harus tahu apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Apa yang terjadi dengan kita waktu kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan ada di sorga dan Yehezkiel ada di lembah-lembah ini. Dan lembah ini adalah tulang-tulang yang sangat kering. Dan Tuhan berfirman kepada Yehezkiel bahwa bernubuatlah, katakanlah firman Tuhan. Kemarin tangan Tuhan ada di atas Yehezkiel. Kita belajar bahwa untuk bekerja bersama dengan Tuhan kita menyadari sungguh yang pertama bahwa tangan Tuhan ada di atas kita. Katakan, tangan Tuhan ada di atas saya. Dia akan menata ulang hidup saya. Tangan Tuhan artinya pemerintahannya, sistemnya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya dalam nama Yesus ada di dalam saya. Jadi saya menundukkan diri saya kepada hukum-hukumnya, apapun keadaannya, dalam nama Yesus. Karena tangan Tuhan ada di atas saya. Yang kedua, kita berhadapan dengan lembah-lembah. Lembah yang penuh dengan tulang belulang, tidak ada pengharapan. Kita berhadapan dengan satu situasi yang tidak ada pengharapan sama sekali. Dan sekarang Tuhan katakan, Yehezkiel bernubuatlah, katakanlah firman Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita dapat bermitra dengan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah di bumi ini, untuk menyatakan kedaulatan Allah, untuk membawa kerajaannya datang di bumi ini. Dia sudah menaruh perkataannya di dalam kita. Katakan, Tuhan sudah menaruh perkataannya di dalam saya. Tuhan berkata, Yehezkiel bernubuatlah, katakanlah firman Tuhan. Bukan katakan perkataan manusia. Catat, katakan firman Tuhan.
Katakan apa? Firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Karenanya firman Tuhan itu sudah diberikan di dalam mulut kita. Katakan firman Tuhan itu ada dalam mulut saya. Saudara tahu apa artinya? Bagaimana kalau firman Tuhan ada dalam hidup saudara? Berarti Tuhan sudah menaruh kuasa di dalam perkataan. Makanya sangat penting sekali untuk menjaga mulut kita. Katakan amin. Perkataan Tuhan ada dalam kita. Firman Tuhan ada dalam mulut kita. Tuhan berfirman, bernubuatlah. Katakanlah firman Tuhan. Saudara ingat persoalan pada waktu Yeremia dipanggil. Dalam Yeremia pasal 1, Yeremia buat alasan, saya tidak tahu bicara. Mari kita baca Yeremia pasal 1. Saya ingin saudara baca dengan saya ayat 5 sampai 10. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Katakan, Tuhan telah mengenal aku sebelum dibentuk dalam rahim ibu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Yeremia. Sebelum Tuhan memakai Yesaya, demikian juga Tuhan mengulurkan tangannya, menaruh bara api ke mulutnya, supaya mulut yang najis, mulut yang suka menipu itu dibakar dengan api Tuhan. Sangat penting, saudara. Orang-orang yang masuk dalam keanggotaan kegerakan Tuhan di akhir zaman, orang-orang yang menguduskan dirinya, menyucikan dirinya dan dikuduskan oleh Tuhan, di dalam lidahnya tidak ada dusta. Katakan amin. Tuhan harus membuat Raja Urias mati, memisahkan Yesaya dari sang raja. Setiap duduk makan, lalu gosip, omong gagak. Perhatikan waktu saudara duduk makan dengan siapa? Dengan pencemooh, penipu. Kalau orang itu pendusta, jangan duduk dengan dia. Kalau kesana kemari menceritakan, saya tidak bisa bayangkan ada hamba Tuhan yang suka menceritakan dusta. Saya tidak bisa bayangkan. Berarti dia belum disucikan oleh Tuhan. Ya, saya tidak pernah bayangkan ada orang datang dengan sadar untuk menipu saya. Saya sampai hari ini pikir-pikir bagaimana, ya, dengan sadar sepakat untuk menipu saya. Sumpah demi Tuhan, saya sampai hari ini
Tidak habis pikir ada orang yang demikian beraninya berdusta tanpa rasa. Rasa dia berbuat dosa itu biasa-biasa saja. Dan datang menipu lagi biasa-biasa saja. Lagi terus buat kejahatan satu, habis kejahatan dan biasa-biasa saja. Ini bukan orang-orang strategisnya Tuhan. Ini bukan orang-orang kerajaan. Ini bukan culture kingdom. Budaya menipu adalah budaya setan. Budaya menipu adalah setan. Karena iblislah bapa segala pendusta. Tuhan menyucikan kita menjadi alat kerajaannya. Karena sangat penting setiap hari saya mendesak saudara untuk masuk ke ruang takhta dan biarlah dia menyucikan kita. Kadang-kadang kita gagal, ya bisa jatuh. Tapi sengaja menjatuhkan diri dan terus tinggal dalam dosa, menipu satu habis satu. Itu bukan jatuh, itu hidup dalam dosa dan menyukai. Putuskan dengan siapa saudara harus berjalan. Tuhan dengan caranya dalam khotbah saya beberapa hari yang lalu. Tuhan dengan caranya memutus rute perjalanan rohani kita dengan orang-orang jahat. Penipu, pendusta tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Yang Tuhan inginkan ialah pertobatan sejati. Karena setiap kali kita menyembah Tuhan, mari datang dengan hati yang bersih, mulut yang bersih. Tuhan sucikan kita karena dengan mulut ini ada kuasa dalam perkataan kita. Pakai mulut kita untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Jadi saudara pikir kalau saudara mau berdosa nih, perkataan Tuhan mau berdusta nih, datang karang-karang cerita yang enggak nih, kira-kira ini perkataan Tuhan atau bukan? Harus pikir, ada filternya. Ya. Catat yang pertama, perkataan firman Tuhan adalah bahan dasar untuk mencipta kembali atau menghidupkan kembali tulang-tulang di lembah itu. Yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang perkataan firman. Yang bisa mencipta ulang, mencipta. Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu punya daya cipta. Berfirmanlah Tuhan maka terjadi, tercipta. Semua dalam Kejadian pasal 1 itu diciptakan dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi firman Tuhan itu material, bahan dasar dari mencipta kembali, menghidupkan kembali tulang-tulang di lembah itu. Perkataan Tuhan harus ada di dalam mulut kita. Kita mengalami kebangunan rohani dari firman dan rohnya. Aku menaruh rohku di atasmu dan firman perkataanku di dalam mulutmu, mulut anak-anakmu, mulut keturunan mereka, dari keturunan dan sampai kepada keturunan. Katakan amin. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 60 tidak akan pernah terjadi kalau Yesaya 59 ayat 21 belum terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami kebangunan rohani dari firman dan rohnya. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau ngomong, cek ini sesuai dengan firman atau tidak. Kalau orang datang melakukan dan mengatakan sesuatu kepada saya, firman Tuhan tuh jadi filter. Oh, yang dia omong ini tidak sesuai dengan firman. Pendeta sekalipun, cek yang dia omong ini firman ke bukan. Karena hanya firman yang bisa mencipta
yang tulang-tulang tidak ada harapan bisa dihidupkan. Itu kalau firman. Hanya firman yang bisa mengubahkan hidup kita. Dan firman itu dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yesaya 59, Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Saudara ingat waktu saya mulai dengan kitab Yehezkiel, Tuhan menyuruh Yehezkiel makan gulungan kitab itu. Dalam pasal 2 sampai pasal 36 Tuhan suruh dia makan lagi. Yehezkiel pasal 2 ayat 6, dan engkau anak manusia jangan takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat muka mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kupirmankan kepadamu. Jangan memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan dan keluh kesah dan rintihan. Tuhan menyuruh Yehezkiel makan gulungan kitab. Gulungan kitab itu ada di dalam mulut kita. Katakan amin. Hal yang kedua, catat dari poin nomor 2, kita harus menerima perkataan Tuhan. Tadi kita tahu itu bahan dasarnya. Sekarang kita dengar perkataan Tuhan. Tuhan bilang makan firman. Katakan makan firman. Makan makananku bukan roti saja, tapi aku hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang kita menerima perkataan Tuhan itu dan tanamkan di dalam hati kita. Tanamkan, bilang tanamkan. Hati kita itu menjadi ladang. Jadi firman itu kita taburi, penuhi hati kita dengan firman itu, sampai perkataan itu mulai bergema pada setiap bagian atas seluruh aspek hidup kita. Lihat semua ke sini yang ada dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan bilang bahan dasar untuk mengubah bangsa, mengubah kota, mengubah keadaan kita ini ialah firman. Sekarang kita sudah dengar firman. Firman ini melayang-layang, dinubuatkan oleh Yesaya, tapi menemukan tempat di hati Maria. Firman itu sedang datang melayang-layang di atas Indonesia, di atas Pulau Timur, di atas kota Atambua, mencari setiap hati yang menerimanya, lalu menaruh firman itu di dalam hatinya. Amin. Seperti kalau kita makan makanan kan masuk ke perut, kita makan firman masuk ke dalam hati kita. Taburi hati kita dengan firmannya. Lalu bayangkan sini, firman yang di dalam hati tadi bergema setiap hari, setiap pagi. Firman itu seperti bicara. Bila firman itu bicara lagi kepada saya, karena perkataan Tuhan itu hidup, tajam, seperti pedang bermata dua. Firman itu berbicara. Bila firman itu berbicara lagi kepada saya, keluar dari hati saya, keluar ke mulut saya, firman itu sekarang menjadi kehidupan saya. Katakan amin. Firman yang tadi di sana mendapat tempat di tanah hati kita yang subur, berakar kuat, membentuk kita.
Bisakah lembah-lembah ini dihidupkan? Yehezkiel bilang engkau mengetahuinya. Kita juga bilang, bisakah keadaan ini kita bisa lewati? Krisis ini bisa. Engkau mengetahuinya. Kapan corona ini berakhir? Tuhan, engkau yang mengetahui. Sekarang Tuhan bilang, katakan firman Tuhan. Firman terbaru yang kita terima dari Tuhan. Tentunya firman yang kita terima, rema itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab yang tertulis. Jangan ada orang bilang firman baru bertentangan dengan ini. Makanya kita harus scan semuanya. Firman yang kita dengar tadi sekarang menggema di dalam hati dan berbicara ulang. Saudara tahu menggema? Kalau kita ada di hutan rimba tuh, kalau kita teriak tuh kayak eko di mic itu. Terus menggema, terus berbicara di dalam hati kita. Duduk, makan, tidur, kita seperti tidur nyenyak, tapi seperti ada suara bicara. Firman itu sedang mencetak ulang sifat kita. Makanya orang yang memberi dirinya menjadi penerima firman, katakan penerima firman, hidupnya pasti berubah. Sungguh. Firman itu menggema di setiap bagian, di seluruh aspek hidup kita. Setiap hari perkataan Tuhan itu memenuhi hati kita dan pikiran kita. Tulang-tulang kering ini, keadaan krisis ini bisa diubahkan waktu firman mendatangi kita. Yang ketiga, setiap hari kita harus memperkatakan firman itu. Jadi sudah menerima, memperkatakan, bilang memperkatakan firman. Artinya kita tuh seperti berkomunikasi dengan firman itu. Memikirkan firman itu, merenungkan firman itu, lalu menggenggam firman itu, lalu mensejajarkan hidup kita dengan perkataan Tuhan itu, lalu memutuskan untuk melakukannya. Jadi memperkatakan di sini bukan asal saudara hafal satu ayat lalu berdiri di depan pintu lalu hafal kayak burung beo. Bukan ingat-ingat lagi kepepet, lagi sudah koma baru ingat satu firman lalu hafal-hafal. Bukan itu maksudnya. Tapi menggenggam firman itu, merenungkannya, mempercayainya, menghidupinya. Katakan amin. Merenungkannya siang dan malam. Dan hanya firman itu yang kita pikirkan sampai firman itu menjadi daging. Ngerti? Sekarang lembah ini, lihat ke sini. Lembah ini tulang-tulang. Ini mustahil, tidak mungkin. Tuhan, engkau tahu, engkau yang bertindak. Sekarang Tuhan bilang tidak. Saya mempercayakan kamu. Kamu di bumi, saya di sorga. Kamu akan menjadi agen kerajaan yang akan mengubahkan kota-kota dan bangsa-bangsa. Sekarang saya mempercayakan engkau. Kenapa? Tanganku ada di atasnya. Yang kedua sekarang, firmanku ada di dalammu. Perkataanku ada di dalammu. Kau adalah pembawa firman, penerima firman, dan penggenap dari firman. Seluruh kehendak Tuhan akan tergenapi dalam hidup. Sekarang aku mempercayakan kamu untuk mengerjakannya. Katakan amin. Jadi firman itu sekarang yang tadinya melayang-layang sekarang ada di sini. Kita menjadi pelaku firman. Amin. Yang keempat, dari poin nomor 2. Ya, tadi sudah mengerti memperkatakan, menerima, memperkatakan. Lihat di sini supaya jelas. Sekarang saya sudah dengar firman. Saya terima firman.
Saya merenungkannya siang dan malam, memperkatakannya seperti Yosua pasal 1, Mazmur pasal 1. Aku bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Nah, kata bertindak hati-hati itu, hal keempat yang harus kita lakukan ialah meletakkan firman itu sejajar di depan mata kita. Jadi tidak dibelokkan dari firman. Katakan, saya tidak akan dibelokkan dari firman. Jadi hal keempat, taruh perkataan Tuhan itu di garis depan matamu, sehingga setiap perkataan yang Tuhan berikan kepada kita dapat diterima dengan jelas. Jadi taruh perkataan Tuhan yang kita terima itu di garis depan mata. Bilang, di garis depan mata saya. Sehingga waktu saya berjalan, saya yakin saudara berjalan ke depan kan bukan dengan belakang, dengan mata. Waktu kita meletakkan firman depan garis mata kita, firman itu menjadi pelita di setiap langkah kita. Akibatnya kita akan bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Karena firman itu kita letakkan di depan, di garis depan mata kita. Saya mau ngomong ini sesuai dengan firman kami. Kalau saya lakukan dosa ini, apa Tuhan bilang apa sama saya? Karena orang-orang yang ditetapkan Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, mereka itu akan meletakkan firman itu di garis depan mata mereka. Firman tidak dibuang gugur karena kebutuhan, karena kepepet, tidak bisa. Karena firman itu diletakkan di garis depan mata. Firman itu menerangi, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang pada setiap jalan kita. Apakah kita bisa gagal? Tidak akan gagal. Apakah kita akan jatuh? Kalau firman itu ada di garis depan mata kita, tidak akan jatuh. Yusuf lari. Pada waktu dosa mengintai dia, dia lari. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dia taruh di depan matanya. Firman itu jangan ditaruh di belakang. Nanti kepepet baru ambil. Nanti mau mati baru berdoa. Orang-orang yang dipersiapkan bagi Tuhan menjadi alat kerajaannya, mewakili Tuhan di bumi. Kalau itu saudara dan saya, pastikan meletakkan firman di garis depan matamu. Hari ini saya sungguh yakin satu pemahaman baru Tuhan berikan kepada saya waktu saya tulis ayat ini. Kalau sungguh-sungguh firman itu ditaruh di garis depan mata kita, kita gak akan takut tentang apapun. Karena firman itu adalah Allah sendiri, dan dia menyertai kita. Setan kah, orang kah, orang dengan setan mau sepakat menjatuhkan kita, tidak akan berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Katakan amin. Firman itu menuntun kita. Firman itu akan menggenapkan apa yang difirmankannya. Firman itu akan mengerjakan apa yang difirmankannya. Orang-orang yang berjalan dalam firman akan mengalami terobosan demi terobosan. Terjadilah atas hidupmu. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, di Pulau Timur, di Nusa Tenggara Timur, di seluruh Indonesia, Tuhan menemukan orang-orang strategisnya yang hidup dari firman dan rohnya. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Tidak ada satu rencana musuh yang akan berhasil. Waktu kita berjalan di dalam firman Tuhan, firman itu murni, teguh. Firman itu memberi terang kepada orang yang bodoh. Kata pemazmur, firman itu memberikan kita pengertian-pengertian. Firman itu akan membawa kita kepada penggenapannya. Ini satu-satunya jalan
berjalan di dalam firman. Apakah saudara mengerti? Sekarang kita makin mengerti bagaimana kita ada di frekuensi Tuhan, meletakkan firman itu di garis depan mata kita. Setiap langkah hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, keputusan-keputusan yang kita buat harus disejajarkan dengan firman. Di luar firman, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya orang-orang yang berjalan di luar firman, mereka akan melakukan hal-hal yang sangat mempermalukan dirinya dan Tuhan sendiri. Menjadi alat iblis untuk merusak kesaksian. Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini kalau engkau kehilangan nyawa? Langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap kekal selama-lamanya. Putuskan untuk tinggal di dalam firman. Firman itu akan menjaga kita dan memelihara kita. Firman Tuhan ada di dalam kita, mujizat pasti terjadi. Hal yang terakhir, yang kelima di poin nomor 2 ialah waktu kita taruh itu di depan mata, kita harus membuka telinga kita untuk terus dipertajam setiap hari. Katakan amin. Telinga rohani harus dipertajam setiap hari, sehingga setiap perkataan yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita terima dengan jelas. Saudara lihat, kalau kita ada pesan berantai, kalau yang pertama dengarnya tidak benar, dia sampaikan kedua sampai kelima itu sudah lain. Makanya minta Tuhan pertajam pendengaran kita setiap hari. Kita mendengar dan kita mengerti seperti yang Tuhan maksudkan. Ada banyak orang dengar firman, tapi dia mengerti sesuai maunya sendiri. Makanya tidak pernah bisa cocok dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan mengetahui bahwa kita tidak bisa melakukan tugas-tugas ini dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Yesaya bilang, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Katakan, mempertajam pendengaran. Pendengaran kita dipertajam sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bilang dengan jelas. Kehidupan di dalammu itu ditentukan oleh perkataan Tuhan sesuai dengan takaran pendengaran. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kehidupan yang terjadi di dalam kita itu ditentukan oleh perkataan Tuhan yang mendatangi kita sesuai dengan takaran pendengaran. Saya sudah terangkan jelas-jelas begini, khotbah sampai training, tapi masih ada yang kurang jelas. Saudara minta Roh Kudus memperjelas, mempertajam. Bilang mempertajam pendengaran kita. Saya cari ayatnya yang kemarin sore pagi saya ada tulis. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saya mau baca dalam versi firman Allah yang hidup, Yesaya 50 ayat 4.
Tuhan Allah telah mengajar aku dan memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk berkata-kata dengan hikmat, sehingga aku mengetahui apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia membangunkan aku dan mengajar aku, serta membukakan pengertianku mengenai kehendaknya. Tuhan Allah telah berbicara kepadaku dan aku mendengarkan dia. Aku tidak memberontak atau meninggalkannya. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku, artinya setiap pagi dia membangunkan aku dan mengajar aku serta membukakan pengertian. Perkataan Tuhan itu berkuasa atas kita sesuai dengan takaran pendengaran, takaran pengertian yang Tuhan bukakan mengenai kehendak. Karenanya minta kepada Tuhan setiap hari. Contoh minta harta. Saya tuh gak pernah ya berdoa, saya gak pernah loh berdoa minta uang, minta mobil, minta harta, minta tanah, tidak pernah. Setiap pagi Tuhan berikan saya hikmat dan pengertian. Dan permintaan saya yang kedua ialah berikan kota-kota, pulau-pulau bagi Tuhan. Karena saya sungguh percaya, waktu saya dan saudara berjalan di jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Aminnya belum semua, katakan amin. Kalau kita mau dituntun di jalan yang benar oleh karena namanya, maka sebagai domba dia akan bawa kita di padang yang berumput hijau. Dia akan membawa kita, membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan membawa kita di mata air kehidupan, menyegarkan jiwa kita. Berikan pengajaran yang murni, firman yang murni, yang memerdekakan kita, mentahirkan kita betul-betul murni. Tidak ada maksud-maksud kelicikan loba dalam hati kita, murni melayani Tuhan. Dan dia juga dalam kedaulatannya membawa kita di lembah kekelaman. Kita tidak takut, sebab dia menyertai kita. Itu jalan itu. Dia akan menyediakan hidangan di hadapan musuh, sehingga piala kita penuh melimpah. Dia mengurapi kita dengan minyak. Selalu ada pengurapan baru, selalu ada kesegaran, selalu ada kekuatan ilahi. Terima di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Walaupun manusia dan setan bersekongkol, tidak bisa kalau engkau tinggal di dalam firman. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja. Persoalannya kita mau minta apa saja, tapi tidak mau tinggal dalam firman. Dan sebabnya tidak pernah lihat apa-apa. Hidup kayak susah mau mati. Melayani Tuhan tapi kayak mau mati tidak jadi mati. Hidup tidak hidup. Ya, muka kering, kantong kering. Semuanya kering. Tinggal di tanah yang kering. Saya sungguh yakin, kalau saudara melayani Allah yang hidup, tinggal di dalam firman-Nya, setiap pagi Dia membangunkan aku dan mengajar aku serta membukakan pengertianku mengenai kehendak-Nya. Maka aku akan mendengar. Takaran pendengaran ini akan mempengaruhi imanmu. Ini hari yang ke-38 saya khotbah di social distancing. Kenapa saya taruh di Facebook, dicatat? Biarlah itu kenang-kenangan untuk semua keturunan kita satu waktu, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk beribadah. Tembus nanti 52 hari. Jadi khotbah 1 tahun itu 52 minggu. Kita akan lakukannya dalam 52 hari. Percepatan 13 hari. Sisanya itu percepatan. Katakan amin. Saya mau belajar taat. Tadi pagi suara saya sudah mau habis. Saya bilang, Nona pijit saya. Saya bilang, Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadiratnya kita dikuatkan. Hidup dari perkataannya. Kita ada dalam tangannya. Tangannya ada atas kita. Firman-Nya tinggal
tinggal di dalam kita, mendatangi kita, kita hidup di dalam firman, saya sungguh yakin, seyakin-yakinnya, terobosan-terobosan besar akan terjadi dalam 2020 sampai 2040, double decade open heaven yang dibuatkan Bapak rohani saya benar-benar akan terjadi atas orang-orang yang hidup hanya dari firman dan rohnya. Letakkan hidupmu hari ini dari firman dan rohnya, bukan oleh kekuatan gagah, bukan dengan uang, dengan harta. Semua tidak akan bisa menjamin. Segala sesuatu sedang digoncangkan. Mari katakan kepada Tuhan, aku mau hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, apapun keadaan sekarang ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Biarlah Tuhan buat kita mengerti. Setiap pagi dia buat bukakan pengertian yang baru. Setiap hari dia berikan kekuatan yang baru untuk kita mengeksekusi firman dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita belum mengerti seluruhnya, tetapi kita percaya tangan Tuhan ada di atas hidup kita. Firman-Nya ada dalam kita. Kita akan bisa melewati lembah ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Mencinta ulang kehidupan kita, bahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita dibentuk ulang melalui kehidupan gerejanya yang hidup dari firman dan rohnya. Demikian pesan firman Tuhan siang hari ini. Bila kita hidup hanya dari perkataan, putuskan aku dan seisi rumahku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, memproses kita, dan semuanya bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bangkit berdiri dengan iman dan kita deklarasikan pujian ini. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti kulihat pelangi kasih-Nya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mau berjalan dalam firman-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di
semua yang Tuhan firmankan. Kami sudah menerima firman iman yang ada dalam mulut kami, mulut anak-anak kami, mulut keturunan mereka. Meletakkan firman di garis depan mata kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Firman itu terlaksana dalam perbuatan tingkah laku kami, dalam setiap hubungan. Terima kasih Tuhan, menceraikan firman ini dalam hati kami. Firman menjadi pedoman, menjadi patokan, menjadi pola. Firman menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Pendeta Apri berdoa untuk kita semua, berdoa untuk keamanan, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua yang sakit. Tuhan menjamah Engkau dan menyembuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat perkataan-perkataan firman yang sudah datang atas kami pada saat siang hari ini. Meteraikan seluruh firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menjadi penerima dari setiap firman-Mu Tuhan. Kami bawa perkataan Tuhan di mulut kami, Yes, di dalam Tuhan. hati kami Tuhan. Pertajam pendengaran kami Tuhan, untuk mendengarkan setiap perintah-perintah Tuhan. Firman itu terus bergema di dalam hati kami dan menjadi kebenaran yang terus menerangi setiap langkah kami, menerangi setiap perbuatan kami, menerangi seluruh keputusan-keputusan yang kami bawa dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari perintahan ketetapan-Mu, melainkan kami selalu melatih diri kami sedemikian rupa untuk kami bertindak hati-hati dan melatih hidup kami untuk berjalan menurut setiap perkataan-perkataan Tuhan yang sudah datang dalam hidup kami Bapa. Meteraikan seluruh firman di dalam kehidupan kami, biar firman ini menjadi roh dan hidup di dalam hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini, setiap keluarga demi keluarga yang sudah menerima perkataan Tuhan. Yes, Yang Lord. bahkan pribadi lepas pribadi, kami percaya Engkau sedang mendatangi kami dengan perkataan-perkataan Tuhan. Karena itu pertajam pendengaran kami Tuhan, sehingga kami memiliki takaran pendengaran firman yang sesuai dengan kerinduan Tuhan, sesuai dengan suara kebenaran yang datang, tujuan dari kebenaran yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih, Sehingga kami Tuhan. bisa membawa firman itu Tuhan benar-benar tergenapi di dalam kehidupan kami Terima Bapa. kasih, Tuhan. Sungguh-sungguh firman datang untuk merubah kehidupan kami, sifat dasar kami, kualitas roh kami, seluruh pengambilan keputusan kami, bahkan seluruh aspek hidup kami sungguh-sungguh dicetak ulang oleh setiap perkataan Tuhan yang datang atas hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bawa setiap keluarga
Lord. setiap perkataan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan bangkitkan. Berikan kekuatan yang baru. Yes. Yang mengalami kelemahan, yang mengalami pergumulan dan persoalan hidup, Tuhan Engkau ada di dalam hidup mereka dan memberikan jawaban dan jalan keluar dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh diubahkan bagi kepentingan kerajaan-Mu. Yang belum bertobat, Tuhan berikan roh pertobatan. Yes. Dan sungguh-sungguh Dalam nama Yesus, curah atas setiap kami panggil kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah lawatan Allah tercurah, roh Allah mencapai setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan siang hari ini. Sebagaimana roh Allah yang menguasai Yeskiel, dan Yeskiel memperkatakan firman, Yes, maka Lord. tulang-tulang kering itu dihidupkan. Kami percaya roh Allah mencapai seluruh bangsa Indonesia, maka seluruh dunia sampai sejauh mana firman ini diperdengarkan. Dalam nama Yesus, Firman Tuhan mencapai setiap hati. dengar sejauh itu. Menarik kembali datang kepada Tuhan. Setiap keluarga kembali kepada Tuhan. Keluarga bangkit bagi Yes, kebenaran. Lord. Orang-orang muda bangkit bagi kehendak. Yes. Anak-anak bangkit dan ada pujian, ada perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulut mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terjadilah seluruh perkataan firman-Mu di dalam hidup kami, karena kami menerima semua pesan-pesan-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati Nusa Tenggara Timur, kami memberkati Kabupaten Belo, Tambuan City, oh God. Kami memberkati semua orang yang mengikuti siaran ini, baik live streaming Facebook maupun Radio Misi Kalvari. Tangan Tuhan menarik kami semua bangkit di dalam roh, bangkit dalam kebenaran, bangkit dalam kejujuran, kemurnian dan ketulusan, bangkit dan berjalan di dalam ketaatan. Tidak ada satupun pekerjaan musuh menarik kami jatuh, menarik kami di dalam lembah. Apapun lembah ini, kami panggil bangkit. Perkataan Tuhan mengalir melalui kami. Kota-kota sedang dibangkitkan, keluarga-keluarga sedang dibangkitkan. Bangkitlah dalam nama Yesus. Keluar dari semua ketakutan, keluar dari semua kekhawatiran, keluar dari semua dosa. Kau dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus dari semua kutuk berhala, kutuk kenajisan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memerdekakan kami siang hari ini. Kami terima firman yang memerdekakan kami. Kami terima perkataan Tuhan. Kami terima roh-Mu di dalam kami. Kami terima darah-Mu yang menyucikan kami. Roh pengertian dan pewahyuan, hikmat pengetahuan, pengenalan akan Allah, takut dan hormat akan Allah mengalir di setiap hati. Di dalam nama Yesus, meteraikan seluruh firman ini, memberkati pemerintah di pusat sampai di daerah, memberkati kami semua melewati social distancing ini dengan kekuatan dari Tuhan. Hentikan semua virus ini di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saudara. Sukacita penuh dari Yesus Kristus memenuhi hatimu. Hikmat, pengertian, keberanian, kekuatan dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, menuntun kita berjalan di dalam roh, hidup oleh roh, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan, yang percaya terima berkat ini dalam nama Yesus. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara terus berjalan dalam firman-Nya. Demikian acara kita siang hari ini. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga makan, jaga istirahat, jaga hati. Tetap tertuju kepada kebenaran. Sampai jumpa besok siang tepat jam 1. Tuhan Yesus memberkati.